Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Abyu Dewi Saputra dan saya berasal dari Institut Teknologi PLN, tepatnya di jurusan Elektro. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran etika profesi, yaitu tentang about Haki. Haki itu hak kekayaan intelektual di dalam dunia industri. Oke, next slide. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud Haki itu. Haki itu apa gitu. Hak itu adalah kepanjangan dari hak kekayaan intelektual. Nah, itulah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada individu, organisasi, atau suatu perusahaan atas karya atau invensi yang dihasilkan dari kemampuan intelektual dan kreativitasnya. Jadi itu jika perusahaan mempunyai kreativitas, mempunyai intelektual yang bisa dikembangkan atau itu produknya itu bisa dipatenkan. Itu namanya hak intelektual dari suatu perusahaan tersebut. Bukan cuma perusahaan, suatu individu pun bisa mempunyai hak kekayaan intelektual. Nah, hak ini mencakup segala jenis hasil pemikiran, ide, inovasi, dan kreasi manusia yang memiliki nilai ekonomi dan memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, seni, dan industri. Jadi contohnya itu ketika kita bisa menemukan suatu ide atau suatu alat mungkin di dalam bidang energi atau mungkin di dalam bidang seni atau mungkin lukisan, itu kita bisa mematenkan hak patennya, bisa memiliki hakinya, hak kekayaan intelektualnya, karena itu merupakan suatu ide inovasi dari orang tersebut atau perusahaan tersebut yang tidak bisa diakui oleh orang lain. Jadi itu merupakan hak kekayaan kita, hak kekayaan perusahaan kita, dan itu harus tetap dijaga. Nah, makanya itu ada yang namanya hak kekayaan intelektual. Lanjut. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis haki. Yang pertama yaitu yang biasa disebut paten. Nah, paten ini melindungi penemuan teknologi, metode, dan desain. Jadi dia itu ketika kita menciptakan suatu teknologi atau suatu alat contohnya, kita bisa mematenkan hak tersebut. Jadi tidak bisa diakui oleh orang lain. Yang kedua adalah tentang hak cipta. Ini melindungi karya seni, sastra, ataupun juga software. Contohnya adalah HP. Ketika HP itu punya software tertentu, itu bisa diketahui hak ciptanya. Atau biasanya kita melihat film-film di bioskop itu kan ada hak ciptanya. Nah, itu tidak bisa duplikat atau di-download sembarangan orang. Nah, jadi kita atau perusahaan-perusahaan pastinya juga mempunyai jenis-jenis hak ciptanya. Lalu yang ketiga adalah merek dagang, melindungi logo, nama, dan identitas produk. Nah, di sini seringkali terjadi kesamaan produk atau kesamaan nama, itu seringkali terjadi. Nah, itu pasti ada merek-merek dagangnya. Contohnya ada kejadian kemarin adalah geprek bensu. Nah, itu adanya kesamaan nama itu membuat bingung dan itu belum di merek dagangkan. Yang keempat adalah rahasia dagang. Rahasia dagang itu adalah melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia seperti formula dan proses manufaktur. Jadi seperti di KFC itu dia ada mempunyai ide-ide atau formula. Maaf terpotong. Jadi ketika ada rahasia dagang seperti KFC kan tentunya mempunyai resep-resep khusus atau formula khusus menciptakan ayam yang enak. Nah, itu dia mempunyai suatu rahasia dagang yang tidak bisa disebarluaskan, karena jika disebarluaskan maka akan timbul pesaing-pesaing baru yang akan menciptakan jenis yang sama maupun rasa yang sama. Itu akan menimbulkan kerugian maupun sampai gulung tikar, bahkan bangkrut bagi suatu perusahaan atau bahkan suatu individu. Nah, makanya diperlukan rahasia dagang. Nah, itu merupakan jenis-jenis dari haki. Nah, yang pentingnya selanjutnya adalah mengapa harus haki. Nah, haki ini buat apa sih gunanya? Kenapa harus diciptakan haki gitu? Nah, yang pertama adalah untuk perlindungan terhadap inovasi. Nah, untuk mencegah peniruan oleh pesaing atau mengamankan hak eksklusif atau teknologi atau produk baru. Nah, ini dia tuh menciptakan atau haki itu menciptakan suatu perlindungan atau suatu proteksi agar produknya itu tidak ditiru atau formulanya tidak ditiru atau desain dari alatnya tidak ditiru. Itu semua termasuk dari haki. Nah, kenapa harus haki? Yang kedua adalah untuk peningkatan nilai perusahaan. Haki itu sebagai aset tidak berwujud yang bernilai tinggi. Nah, kenapa nilai tinggi? Karena ketika suatu produk sudah bocor atau sudah diketahui orang lain atau hak ciptanya sudah diambil orang lain, itu tidak akan tercipta lagi haki dan itu akan menurunkan value dari perusahaan tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah keuntungan dalam pasar, hak eksklusif untuk memproduksi dan meresmikan produk. Jadi ketika kita sudah mempunyai haki atau hak kekayaan intelektual, kita bisa memasarkan produk dengan logo kita, dengan branding yang kita punya dengan baik dan benar, tanpa harus memikirkan pesaing kita, karena kita sudah mempunyai haki. Haki itu bentuk pengakuan hak kekayaan intelektual, inovasi atau alat ataupun bahkan produk dari kita. Nah, dalam studi kasus yang saya terapkan adalah tentang dunia handphone tentunya, yaitu Apple versus dengan Samsung. Dua produk atau dua brand yang
mempunyai kasar tertinggi di dunia handphone akan saya jadikan kasus nyata yang akan saya bahas tentang hak kekayaan intelektual. Yang pertama, latar belakang. Kenapa bisa terjadi konflik antara Apple dan Samsung dalam hak kekayaan intelektual ini? Yang pertama adalah latar belakangnya itu Apple menggugat bahwa Samsung itu pelanggaran paten, desain, dan teknologi di smartphone. Apple mengklaim bahwa Samsung meniru desain ikonik iPhone dan beberapa fitur teknologinya, seperti tampilan terbuka dan fungsi multi sentuh. Nah, ya walaupun sekarang sudah beredar banyak handphone yang punya fitur yang sama, tetapi Apple pernah menggugat Samsung bahwa dia mempunyai hak paten. Nah, inilah pentingnya hak paten agar desain atau produk-produk kita ataupun inovasi ide kreatif dari kita itu tidak bisa diambil orang lain. Makanya Apple menggugat Samsung karena telah meniru desain atau inovasi dari produk Apple yang dipasarkan saat ini. Lalu setelah membahas tentang latar belakang, kita membahas hasil kasusnya. Nah, setelah beberapa tahun proses di pengadilan, Samsung diwajibkan membayar ganti rugi miliar dolar kepada Apple. Nah, kasus ini menunjukkan pentingnya perlindungan paten dalam industri teknologi, di mana inovasi dan desain dapat menjadi pembela kompetitif yang benar. Jadi, Apple ini menggugat Samsung atas kejadian tersebut, dan inilah kita tahu mengapa pentingnya hak kekayaan intelektual tersebut. Nah, dampak bagi industrinya adalah kasus ini memicu kesadaran perusahaan teknologi untuk lebih berhati-hati dalam desain produk, serta mendorong perusahaan untuk mematenkan inovasi sekecil apapun untuk melindungi hak mereka. Walaupun Apple telah mematenkan kamera, itu tidak bisa ditiru oleh Samsung. Nah, Samsung harus memiliki inovasi lain atau ide lain atau pembeda lain yang bisa berbeda dari hak paten yang telah diterapkan oleh Apple. Nah, makanya itu hak paten ini hak yang pasti dan tidak bisa dikendalikan oleh manapun, karena hak paten, namanya paten itu inovasi kita dan tidak bisa diklaim orang lain. Seperti itu. Terima kasih.